Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan Al-Fakir, dengan saya di channel Zeno Caca. Silakan yang baru melihat, yang baru mendengarkan, yang baru tahu, di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Juga boleh di komentar kasih masukan dengan baik. Pada waktu kali ini kita akan mengaji tentang keutamaan Al-Quran, yang mana adalah kitab pedoman hidup kita, dan pedoman ini kita pegang sampai akhir hayat kita. Dan itu termasuk mukjizat yang paling terbesar yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari Allah. Kemudian malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus berpegang teguh hidup kita, prinsip kita terhadap Al-Quran dan isinya dan pelajaran yang ada di dalamnya. Sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, sudah selayaknya kita seperti itu, dan jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Setidaknya minimal sehari kita ada lembaran-lembaran yang sudah kita baca, terutama di waktu subuh atau di menjelang waktu malam. Jangan sampai kita lebih menikmati suara, untayan, atau obrolan hanya dengan perkataan manusia, seperti lagu, bernyanyi, dan lain sebagainya. Tidak salah orang mendengarkan lagu, bernyanyi, silahkan, asalkan jangan sampai dilupakan Al-Quranul Karim, karena petunjuk bagi kita dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka daripada itu, mari sedikit kita belajar, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, Al-Fakir, dan juga buat para pemirsa dimanapun berada. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang Al-Fakir punya ini, yang mana kitab yang fenomenal, yang terkenal di mana-mana, terutama di kalangan santri, di pesantren, pasti dikaji. Di sini Al-Fakir bacakan tentang hadis keutamaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fadaili babu fadli qiraatil Quran. Kitab tentang menjelaskan keutamaan qiraah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sering membaca WA, sering membaca berita, maka harus juga sering membaca Al-Quran. Karena membaca WA dan membaca berita belum tentu mendapatkan pahala. Berbeda dengan Al-Quran, pasti akan mendapatkan pahala, walaupun beberapa ayat atau beberapa huruf. Nah, di sini dijelaskan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, jadi Nabi Muhammad pernah berkata, kemudian Abi Umamah mendengarkan. Nabi Muhammad berkata atau bersabda, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Iqra'u Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, untuk menolong kepada orang yang sering membacanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita tarik dari hadis yang satu ini, kita
akan ditolong oleh Al-Quran. Artinya Al-Quran akan mensyafaati kita, yang mana termasuk syafaat yang paling mulia yaitu syafaat Al-Quran. Kemungkinan orang bisa disiksa dulu atau tidak dengan tanpa siksa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keinginan kita semua. Kita masuk surga dengan tanpa disiksa dulu, artinya bigoir hisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Maka daripada itu mari kita terus sering membaca Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. Dan kita tidak boleh sok tahu tentang penjelasan di dalam isinya. Maka kita harus punya guru, punya ilmu, baik belajar Qurannya punya ilmu, belajar terjemahannya punya ilmu, dan belajar asbabun nuzulnya juga dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu kita mari perbanyak Al-Quran, maka kita akan ditolong oleh Al-Quran di akhirat kelak, yang mana akan dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai seseorang dicari, kemudian yang mencari itu orangnya baik, hebat, punya jabatan tinggi, karyanya banyak, orang semua pada kenal, gemar menolong, dan wangi namanya, terkenal dalam keadaan wangi, artinya dia sukses buat dirinya sendiri dan sukses untuk menolong orang lain, membagikan rezekinya kepada orang lain, pokoknya baik. Suatu waktu dia mencari kita, suatu waktu dia meminta informasi tentang kita untuk bertemu, untuk ngobrol. Nah, kira-kira kita sebagai orang biasa apa rasanya? Pasti ketika mendengarkan saja si Anu, dia orang hebat mencari kamu, pengen ngobrol, pengen bertemu, pasti sebagai orang biasa bertemu dengan orang yang luar biasa ada rasa senang, bangga, dan pengen cepet-cepet ketemu, pasti itu. Karena begitu kita orang biasa ketemu dengan orang hebat, terutama guru-guru kita, ulama, pengen ketemu dengan kita, ngobrol, Masya Allah, langsung kita bergegas, ngobrol lah, dan di situ ada ucapan kebahagiaan di antara dua orang tersebut. Nah, kita ketika dicari orang seperti itu aja, dicari orang yang baik, yang hebat, kita senang. Apalagi nanti tadi yang Al-Fakir bacakan, dicari oleh Al-Quran. Mana orang yang senang bacaku? Mana orang yang selalu baca Al-Quran dunianya? Aku akan tolong, aku akan berikan syafaat, aku akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ketemu orang yang hebat luar biasa saja di dunia kita sudah senang, bahagia, apalagi nanti di akhirat yang senantiasa akan menolong kita, yaitu Al-Quran, kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, siapa yang ingin rajin berdialog dengan Allah, dekat dengan Allah, maka salah satunya sering-sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berbeda dengan yang lain. Membaca koran, membaca buku, hanya sekedar membaca, dan pahalanya kemungkinan belum tentu pasti. Tetapi Al-Quran, ketika kita baca, ketika kita ngaji, belajar benar, maka itu pahalanya sangat-sangat banyak. Maka daripada itu, mari jangan tinggalkan Al-Quran. Sebagaimana kita senang membaca WA, membaca HP, di HP kita baca grup baca WA teman kita, saudara kita di grup kita, senang tiap hari. Maka seperti itulah dengan Al-Quran, bahkan harus ditingkatkan lagi dalam sehari-hari kita dekat dengan Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita suka ngopi-ngopi dulu ya.